Halo, 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 halo. Jumpa lagi dengan Pak D, masih di channel Teman Trading. Di sini memang tidak seperti biasa. Biasanya saya upload video itu di awal pekan ya karena besok itu tanggal 13 dan 14 Rabu dan Kamis tepatnya itu ada peristiwa penting yang wajib kita ikuti karena sangat berhubungan dengan market, di mana eh, ada dua peristiwa penting dari regional dolarnya dan dari euronya, maka di sini kita akan membahas euro USD. Ya, sebelumnya kami sampaikan kalau ini hanya sebuah analisa, jadi untuk kebenarannya ataupun nanti ada salahnya, ya memang analisa seperti itu, minimal kita sudah memprediksi apa yang akan kita lakukan, lebih tepatnya memproyeksikan diri masing-masing menyikapi market yang bervolatilitas tinggi untuk besok dan lusa. Pertama-tama kita lihat kalender ekonominya yang tepatnya besok, ini sudah Rabu kawan-kawan, video ini saya buat tepat jam 12. Jadi besok Kamis itu ada ini, jadi ada pengumuman inflasi pada jam 19.30 kalau WIB. Nah, sini mungkin yang perlu kita monitor adalah nilai-nilai sebelumnya atau previousnya, dan di sini konsensusnya, di mana kita nanti akan amati dari empat komponen ini, di mana kalau menurut prediksi pelaku market besok itu CPI ya, ya inflasi bulanannya dan tahunannya sebagai headline-nya itu mengalami sebuah kenaikan. Ini mengalami sebuah kenaikan, dan untuk core inflasinya diprediksi akan turun, di sini akan naik. Kita abaikan saja ini. Yang penting besok itu aktual rilisnya gimana. Di mana kalau data aktual rilisnya itu lebih besar dari data sebelumnya atau previousnya, itu akan membuat dolar akan menguat. Itu. Tapi kalau nanti datanya campur, di mana ada yang lebih baik dari nilai sebelumnya ataupun ada yang lebih rendah dari nilai sebelumnya, itu merupakan data mix. Jadi di mana market itu walaupun mengalami volatilitas, tapi cenderung market itu sideways atau konsolidasi. Ya, di sini nanti sebelum kita ke chartnya, nanti kita akan analisa Euro USD, di mana dengan syaratnya gitu ya, dengan syarat. Jadi pertama nanti kita akan ambil posisi apa di Euro USD. Tapi itu tetap saya tekankan di depan, semua itu berdasarkan data rilis. Ya, dalam konteks ini memang inflasi itu diramalkan lebih tinggi dari nilai sebelumnya. Nanti bahkan kalau lebih tinggi dari konsensusnya ini ya, kalau lebih besar dari nilai sebelumnya dan nilai previousnya, itu mau nggak mau akan membuat DXY itu menguat. Dan itu di dalam satu sisinya. Terus di sisi lain, setelah Selasa jam 19.30, nanti Kamisnya tanggal 14
Ini juga ada peristiwa yang sangat luar biasa dari bank sentralnya Eropa, jadi ECB ini. ECB akan ada interest rate decision, jadi pengumuman kenaikan suku bunga, di mana jamnya itu jam 19.15. Nah, di sini makanya kita fokus ke EU itu apa kan itu. Nah, di sini di nilai sebelumnya ini 4,25% dan diprediksi ECB itu tidak akan menaikkan suku bunga. Jadi di sini kita tidak tahu. Jadi makanya nanti pakai tanda kutip itu ya. Tapi kalau melihat potensi dari pelaku market, dari konsensusnya itu eh, lebih condong kalau ECB itu tidak akan menaikkan suku bunga. Walaupun forecastnya ini menaikkan suku bunga. Ini tidak ada yang tahu karena mutlak keputusan mereka. Kita hanya eh, menganalisa. Jadi lebih tepatnya kita pantau dulu hasilnya, baru kita tuh melakukan apa itu transaksi kita baik atau saya berdasarkan data rilis. Itu ya yang perlu dicatat. Tapi saya nanti akan entry Euro USD itu dengan catatan tadi nilai CPI-nya itu kalau bagus dan ECB dengan catatan pausing. Jadi nilainya itu tetap tidak berubah 4,25%. Jadi tidak menaikkan suku bunga. Ini yang saya harapkan, saya pribadi. Setelah itu saya akan mencari opportunity sell untuk Euro USD. Masih akan mencari sell walaupun sekarang downtrend, tapi kita tetap akan mencari sell kalau datanya dengan catatan CPI-nya USD itu naik, tapi ECB di satu sisi tidak menaikkan suku bunga. Itu terus untuk eh, berikutnya nanti ada ini PPI yang kemarin kami jelaskan sekilas. Kalau ini data yang berhubungan dengan inflasi, di mana kalau PPI itu lebih cenderung ke produsen, kalau CP itu konsumen, ini pun juga diproyeksikan masih mengalami kenaikan. Itu. Tapi di sini ada yang saya monitor untuk retail sale ini mengalami penurunan, ini juga mengalami penurunan. Terus klaim pengangguran ini juga turun ya, jelek karena datanya lebih tinggi kan ini. Jadi ini nanti kalau sudah semua rilis dan menyatakan kalau DXY-nya mengalami penguatan, CPI-nya dengan catatan ECB-nya tidak menaikkan suku bunga dan ditunjang data PPI dan retail sale-nya dan ini dia jobless claim-nya, kita akan mencari opportunity sale. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, nah, kalau datanya kebalik gimana Pak D? Ya kalau datanya kebalik, saya akan anti tapi tidak di Euro USD kan gitu kan. Nah, di mana hari ini memang momen yang tepat untuk Euro USD bagi saya. Saya hanya akan entry market itu yang bervolatilitas. Saya nggak ingin terjerembab dalam sebuah konsolidasi panjang kan gitu. Oke, boleh dilanjut. Tadi dari segi kalender ekonominya sudah, sekarang kita dari segi sentimennya, di mana kita akan lihat data CUT-nya yang mengatakan apa untuk DXY. Kita hanya akan lihat dolarnya ya, karena yang menggerakkan market itu dolar. Di saat dolar naik, semua mata uang itu rata-rata turun dan kebalikannya. Oke, di sini data non komersialnya. Kalau longnya ini dua ribu poin 881,
dan shortnya itu lebih rendah di 19,522, di mana untuk perubahannya ini -1 dan short chain-nya itu -537. Nah, dari sekilas ini mengatakan kalau memang untuk minggu ini DXY itu masih bullish, tapi tidak sebullish minggu kemarin. Jadi dikatakan DXY itu mempunyai potensi koreksi, tapi tidak mengurangi, tidak akan merubah bias bullishnya. Itu kira-kira sekilas dari data sentimennya. Sudah kita pegang, sudah kita pelajari yang dari kalender ekonominya sudah. Sekarang kita kecat sambil menunggu loading. Oke, ini kita di DXY-nya yang sekilas tadi memang kemarin drop dan tadi ada kenaikannya. Sekarang yang menjadi pertanyaan ini, apakah ini akan menjadi ruang konsolidasi dan menunggu besok rilis datanya CPI? Ingat kawan-kawan ya, ini masih sampai tanggal 22 saat pengumuman suku bunga Fed itu sendiri. Jadi nanti kalau mempunyai buy atau sell sesuai dengan rilis data, kita akan hold sampai rilis data kenaikan suku bunga Fed. Dan nanti kalau memang masih biasnya masih masih menunjang untuk hold, ya kita hold. Kalau tidak, mungkin kita bisa lepas dan kita bisa counter. Nah, itu seninya trading itu. Di sini pada DXY itu sendiri pada hari Rabu dan bukaan market Kamis itu ada mini gap. Nah, ini kita amati. Gap itu berapapun gapnya dan berapa lebar gapnya atau kecilnya. Ini makanya saya katain ini mini gap. Dan gap itu juga bekerja dengan baik. Ini ya kawan-kawan ya. Gap sangat bekerja dengan baik. Mungkin kita bisa turunkan TF dan ingat, gap adalah akan menjadi support resisten signifikan. Jadi kalau ada gap itu ditandai itu bukan bukan berarti kita hanya mengotai gap. Ingat yang sering saya katakan, kalau gap itu merupakan support resisten penting kan, gitu. Jadi contohnya gimana mana Pak Di? Ini contohnya. Ini gap dan dia menjadi resisten penting, support resisten penting. Di saat ini juga ada gap kecil, di sini harga itu nggak pernah berhasil close body di atas gap itu, dan di sini juga reject yang luar biasa. Di saat dia broken, turunnya pun kena mantul di level-level gapnya. Maka ini mungkin bagi yang baru dengar, jadi kalau ada gap itu kita tandai bukan untuk apa-apa. Gap itu jadi karena support resisten penting ya. Kalau nanti untuk entry di gap itu ada tekniknya. Kita entry dimanapun tetap kita melihat price action-nya. Oke, di sini secara outlook-nya saja kita secara technical analisisnya kita pakai bahasa teknikalnya saja dulu, di mana kecenderungan ini tren masih bullish dan dikatakan dari data sentimennya tadi juga bullish, tapi ada potensi koreksi. Dan sini saya melihat dua ruang ini akan menjadi ruang konsolidasi sampai data rilis. Itu. Saya memprediksikan itu, jadi itu akan menjadi ruang konsolidasi sampai data itu rilis besok, data CPI-nya itu. Jadi nanti bila mana kan itu ya, bila mana harga itu berhasil close di bawah gap ini
Ingat ini saya urut dari kiri, ini gap tadi dan ini mini gap dan di atasnya juga ada gap. Memang seperti itu. Apa yang ditunjukkan market maka kita lagi-lagi pandanglah market di mana kita melihat apa yang ada di market. Nggak usah mengada-ngadakan apa yang tidak ada. Jadi saya pertegas nanti kalau harga itu berhasil tutup di atas gap ini karena ini belum close market. Maka kalau tutup di atas itu potensi harga itu akan menuju gap atas itu. Oke, akan menuju gap atas ini. Demikian juga sebaliknya, bila mana harga nanti ini besok atau pas rilisnya itu berhasil close di bawah gap yang bawah, potensi harga ke level 103,964 itu sangat besar. Ini ya, di sini nanti karena kita nggak trading dolar, kita nanti pakai negara yang mempunyai peristiwa penting yang bersamaan dengan peristiwa yang ada di Amerika. Itu dan seperti biasa di saat gap itu ditutup dan harga akan ke sono ke target yang target atasnya itu sebuah resisten. Demikian juga kalau ini ditutup di sini ada ruang konsolidasi antara level 103,3741 sampai 103,946 ini agak level penting. Jadi naik turunnya dolar nanti di sini. Ya, mungkin kalau mereka akan menaikkan suku bunga dan dia akan naik, kalau dia posing dia akan turun gitu. Mungkin nanti kita bahas di video berikutnya saja. Oke, sekarang kita ke EU. Ya, supaya ulangi lagi, kalau asumsi kita nanti saya hanya akan entry EU bila mana nilai CPI-nya itu naik. Dan ECB tidak menaikkan suku bunga. Jadi saya nggak asal entry kawan-kawan. Karena saya inginnya sebuah kepastian, ya minimal eh, kita menekankan resiko yang paling kecil. Oke, sekarang apa yang kita lihat untuk Euro USD, di mana Euro USD trennya turun dan ini ada di level penting, di mana ini adalah sebuah low dan di penurunannya kemarin juga belum berhasil membuat lower low dari mayor low sebelumnya, swing sebelumnya ini. Oke, sekarang santai aja. Saya akan melihat sesuatu di sini. Saya akan tandai ini sebagai sebuah support, resisten, maaf. Ya lebih tepatnya ini key level karena di sini juga menjadi resisten, sini menjadi support, ini resisten, menjadi resisten dan body belum pernah bisa keluar dari situ. Oke, makanya ini kita namai kalau itu adalah sebuah resisten atau key level. Nah, sekarang di saat harga cenderung ini masih daily aja dulu, biar clean. Harga cenderung membuat low yang lebih rendah dan high yang lebih rendah dari high sebelumnya, maka kita kunci level-level transisinya, di mana level transisi itu ya hampir sama dengan level support resisten, tapi support resisten yang betul-betul signifikan dan memang sudah direspon market atau direspon price. Sebaik apapun support resisten, kalau memang belum pernah diuji, itu masih tanda kutip kalau menurut Pak D. Oke ya, masih tanda kutip. Dan di situ mungkin kita masih 50-50
ini kuat nggak menahan harga kan gitu ya. Kalau ya seperti ini, walaupun nanti support asisten ini jebol, kita bisa mengasumsikan kalau itu level penting dijebol. Kalau dia tidak berpredikat sebagai support resisten penting yang belum di tes harga di saat di broken, kita itu baru validasi sebenarnya seperti itu. Oke, terus kita lihat di sini juga ada yes, terus kita besarin yang paling dekat dengan harga ini. Oke, ini yang paling dekat dengan harga dan ternyata ini sudah merespon. Di sini juga merespon dan body belum ada yang mampu keluar di sini. Oke, sekarang apa tindakan kita? Kita turunkan TF. Tapi clue awalnya tetap dipakai. Saya akan mencari opportunities dengan catatan CPI-nya naik dan besoknya kalau ECB tidak menaikkan suku bunga, sell saya akan saya hold sampai ada berita berbalik dan kita switching ambil B. Tuh, karena harga masih di situ dan ingat ini adalah key level. Ini key level, jadi support resistance weekly ini adalah sebuah key level dan di bawahnya juga ada key level tahunan. Jadi harga ini memang rejectnya ini memang tepat di level tahunan ini. Dia reject di level tahunan dan dia mantul juga di support resistance weekly. Ingat ini bentuk support resistance kuat teman-teman ya. Ini support resisten kuat itu seperti ini, makanya Pak D itu jarang menandai support resisten yang tidak kuat. Ini mulai dari sini, resisten menjadi support, ini menjadi resisten dan ini potensi menjadi support. Itu kira-kira. Terus baru kita mencari tadi dari adopsi data sudah, ini dari level-level pentingnya sentimen dan dari level pentingnya sahabat asisten dan tahunya sudah. Sekarang kita akan mencari tempat untuk entry. Kita mungkin bisa berasumsi sepihak saja di sini, jangan terlalu kiri. Kita asumsi saja sepihak dari sini kalau harga cenderung membuat overlow dan kita catat level-level brokennya menjadi level penting. Ingat, kalau harga ini nanti mungkin asumsi naiknya hanya sebuah koreksi, kita bisa pakai alat bantu sebuah bibu retracement. Kita cari golden ratio-nya di level mana. Oke, golden ratio-nya di level ini. Ini dari segi sepihak saja. Terus dari kacamata pullback karena sebuah kenaikan di saat tren turun itu kita asumsikan kalau hanya sebuah pullback, kita juga bisa pakai Bibo, kita ukur saja level-level pullbacknya apakah ada di level support resisten penting itu. Oke, sini kita menemui. Oke, berarti di sini level-level yang Pak ditandai itu sinkronisasi dengan level pullback dan turunnya tadi sinkron atau berkolerasi atau hampir sama level dengan level retracement-nya. Silakan semua dipakai asalkan tidak membuat Anda bingung. Oke, sekarang kita ambil dari sini. Kita mencari supply, supply-nya.
Oke, kita mencari supply-nya. Ini saya akan monitor itu. Ini supply terakhir. Saya akan menjadi level sel saya terakhir seperti biasa. Dan di sini akan saya jadikan ini supply juga. Yang dimana tadi masih toleransi dengan level korektifnya. Sekarang kalau seperti ini ya ini harga sudah tes dan sudah tepat atau belum Pak D. Ya wajib turunkan TF. Jadi turunkan TF itu bukan ingin mengada-ngadakan sesuatu, tapi memang kita memang lagi eh, ingin mencari sebuah kepastian dari market itu sendiri. Di sini saya akan mengunci level ini. Ini akan menjadi supply pertama yang paling dekat dengan harga. Yes, tuh. Oke, di mana kita mencari apakah perlu mencari level penting lainnya, Pak D? Selama harga itu memang sering berseliweran di support asisten itu tidak ada salahnya kita tandai. Ini akan menjadi level penting juga. Sip. Oke, di sini akan menjadi level-level entry sell saya dengan melihat reaksi PA-nya di situ tentunya. Ini kan, jadi itu di situ di mana ini akan saya jadikan level transisi. Saya misalkan saya di sini pun saya juga targetnya kira-kira di mana kalau harga nanti memang sudah broken level itu bahasanya ini sudah tidak koreksi tapi lebih ke reversal. Ya, mungkin berita mengatakan kalau ada berita baik di euronya dan Amerika menurunkan suku bunga ataupun tidak menaikkan suku bunga nanti di sini. Oke, oke, di sini nanti untuk kelanjutannya kita update saja. Oke, yang penting kita akan mencari share dengan catatan tadi. Oke ya, dengan catatan seperti yang saya sampaikan di muka, kalau CBI-nya bagus dan ECB, Bank Sentral Eropa itu tidak menaikkan suku bunga. Terus di mana targetnya Pak D? Kan gitu kan. Ingat, ini semua level ini sudah saya tandai jauh-jauh hari di sini harga itu kalau berhasil broken level key level ini dua horizontal ini yang atasnya key level tahunan yang bawahnya 1,06694 ini targetnya akan lumayan jauh. Jadi di sini kalau harga ini sudah broken ini korektif di level semula akan turun ke target sebenarnya. Ini makanya saya tertarik itu mungkin di sini nanti di saat tanggal 22. Kalau Fed nanti tidak menaikkan suku bunga, berarti dolar itu potensinya akan turun dan di sini mungkin kita akan mencari opportunity buy. Oke, begitu kira-kira ya kawan-kawan ya. Tuh, dua level ini penting ya, dan di sini mungkin potensi backout, jadi ini akan menjadi level buy kita. Ini akan menjadi level B kita, tapi tetap dengan catatan
berita. Kita akan buy Euro USD di saat memang ada berita yang membuat Amerika itu DXY itu lemah dan kelemahannya itu melebihi kelemahannya euro. Kalau euro itu memang sudah lemah kan gitu ya. Itu kira-kira. Jadi kenaikan market itu bukan melulu yang kuat dengan yang lemah, tapi market itu kalau memang lebih lemah dan ada di belakang akan menggerakkan harga itu ke menjadi bullish. Itu kira-kira dari Pak D. Di sini saya tekankan saya hanya trading ini tapi dengan catatan apa yang saya uraikan di depan. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman karena nanti saya ada kesibukan luar yang mungkin agak telat membuat video, maka di sini saya sempatkan. Yaudah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga.